Halo, Assalamualaikum. Habis rutin bahas earphone Cimareme, kita langsung melanglang buana untuk bahas earphone dari Skandinavia. Tepatnya Swedia. Ya, negaranya Zlatan ya. Tenang, studio ini sudah dihandle oleh authorized distributor resmi di Indonesia, jadi dapat garansi resmi 12 bulan yang bisa ditambah dengan 6 bulan lagi jadi 18 bulan kalau kamu daftarin produknya di Studio Sphere. Yang ini namanya Studio A1 alias A1 dan harganya cukup terjangkau serta punya fitting semi open ear alias half in ear. Beda dari seri N, seri A ini tak menyertakan tips karet dalam paket penjualannya. Namun yang saya suka dari brand ini, niat banget loh soal desain dan juga detail kelengkapannya. Lihat saja, kabel Type-C buat charge-nya saja punya warna yang sama, nggak generik kayak brand lain yang kalau nggak hitam putih gitu ya. Dan memang pilihan warna Studio A1 ini beragam sekali. Selain warna mainstream hitam dan putih, masih ada pink, kemudian sienna alias merah bata yang saya pakai ini, purple dan juga soft blue yang kamu lihat boxnya ini. Soal desain, produk Studio memang selalu stand out ya. Begitupun dengan feels-nya di tangan dan di telinga maupun build quality-nya. Lalu soal suara bagaimana? Karakternya selama ini seringkali cocok dengan saya dengan sound quality yang selalu di atas rata-rata. Meski memang ada harga lebih yang harus dibayar untuk itu semua. Dan Studio A1 ini sendiri punya bass yang empuk-empuk, cukup deep, meski tak cukup bulat. Ya, bassnya tergolong bumi, menyebar memenuhi ruang suara, dan ini jadi alternatif yang menarik. Studio memilih karakter yang cukup warm, di saat earphone half-in-ear kebanyakan berkarakter bright. Vokal masih terbilang cukup bening, pitch-nya sedikit saja turun, meski overall masih natural ya sektor mid ini. Hanya saja, gaung cukup terasa lebih kental, sehingga clarity-nya saya rasa bisa dibilang agak inferior. Dan treble dapat ceringnya cukup sparkling meski gemerincingnya masih cukup terhimpit oleh bass yang menggelembung, mendistorsi sektor lain. Ya memang condong ke warm ya karakternya, masih bisa diajak nyetel banyak genre musik di taraf enjoyable, tapi jelas tidak balance. Porsi bassnya lebih besar dari yang lain dan bumi, karena memang sulit mendapatkan bass yang punchy dengan fitting open seperti ini. Virtualisasi bisa dihadirkan dengan sangat baik, syaratnya keadaan sekitar harus tidak terlalu bising. Arah dan jarak dapat dihadirkan dengan cukup akurat, membuat kita bisa memperkirakan ada di mana sumber suara berada. Meski memang staging tak bisa dikatakan luas ya, dan separasi instrumen terasa kurang jelas. Tapi Studio A1 ini bisa diandalkan kalau kamu masih perlu berinteraksi dengan orang lain, semisal bekerja secara WFO, kemudian commuting, atau saat menunggu antrian. Banyaknya pilihan warna membuat earphone ini lebih kental akan fungsi fashionnya, meski urusan audio juga nggak dikesampingkan. Hanya kalau mau menghitung soal fitur dan spek teknis, bisa jadi Studio A1 ini terasa kurang dermawan. Di harga 600 ribuan, Studio A1 hadir dengan spek teknis yang cukup oke. Sudah menggunakan Bluetooth terbaru versi 5.3 dengan 13 mm driver ya di masing-masing earbuds dan punya IPX waterproof rating. Kemudian punya total 2 ENC microphone masing-masing satu di tiap buds-nya dan bahannya itu vegan friendly ya. Serta kodek yang digunakan adalah SBC. Nggak bisa komplain soal kodek mah ya kayaknya, karena earphone Studio yang harganya berkali lipat dari ini pun masih pada pakai kodek andalan yang satu ini dan pada bisa deliver SQ sesuai harga masing-masing. Hanya saja delay saat main PUBG Mobile memang cukup terasa. Saya tes pakai iQOO Z7X dan ekor langkah rada banyak. Nggak sampai 4 langkah, tapi rasanya konsisten di 3 langkah dan nggak pernah kurang. Mendarat dari lompatan dan buka tutup pintu juga kerasa jelas ya delaynya, meski menembak mah udah sinkron. Untungnya buat streaming video sih suaranya on point. Dan mikrofonnya terbilang so-so sih, karakter suara robot kayak kita lagi ngomong di kamar mandi itu kentara sekali. Gain proper, detail cukup, cuma input yang diterima itu kurang clean ya. Sesekali ada bunyi kresek yang terdengar meskipun kalau buat komunikasi mungkin tidak terlalu mengganggu. ENC bekerja dengan baik meredam noise saat saya berbicara. Overall sih ya itu tadi, so-so. Oke, silakan disimak suara dari mikrofonnya Studio A1 atau A1 ini ya. Apakah bagus, karakternya natural atau tidak, kemudian detailnya kaya atau tidak, kamu bisa dengar suara saya dengan jelas atau tidak,
kemudian gain-nya. Cukup kencang atau enggak ya suaranya segini, saya ngomong nggak teriak-teriak, dan saya akan ganggu sekarang suara saya dengan bunyi kipas angin ya. Oke, sudah menyala di level 1, bagaimana suaranya, lalu bandingkan dengan sekarang sudah di level 2, dan ini yang paling kencang nih, sudah level 3. Habis ini saya akan berhenti bicara dulu. Oke, lalu bandingkan ya, gimana suara anginnya ketika saya berhenti bicara dengan ketika ada suara seperti ini. Dan bandingkan suara saya sekarang dengan sekarang, karena kipasnya sudah perlahan mati dan sudah berhenti ya. Apakah segini buat sebuah earphone di level mid-range, harga 500 ribuan kayaknya ya ini ya. Bagus nggak mikrofonnya? Kamu yang komen ya. Oke? Well, Studio secara umum memang punya unique selling point di looks yang fashionable dan desainnya yang khas anti-mainstream. Urusan audio, so far so good, enjoyable, dan acceptable, tapi urusan karakter memang debatable. Pokoknya tebal-tebal lah ya ujungnya, jadi nggak cocok buat yang kantongnya tipis. But seriously, ini memang brand yang segmennya premium, dengan dua strength utama, yaitu di audio dan juga style. Jadi wajar kalau kamu yang suka mendang-mending, lihat chipnya apa, kodeknya apa, bakal merasa kurang tertarik. Apalagi earphone yang semi open ear begini juga lebih segmented ya pasarnya. So kalau kamu carinya yang in-ear dan juga punya ANC, silahkan simak ulasan saya tentang Studio E2 alias A2. Dan di sini saya baru ngeh ya, kenapa duluan muncul A2 ya daripada A1 ini? Oke, sungguh saya masih bingung, jadi biarkan saya undur diri dulu buat cari jawabannya. Reviewnya saya tutup di sini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.